Pemirsa, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kali ini kita masih akan bahas informasi yang lagi hangat-hangatnya dibahas oleh berbagai kalangan. Yap, siapa lagi kalau bukan si Ratu Huru-Hara Nikita Mirzani. Setelah sebelumnya sidang perdananya berakhir dengan marah-marah, kali ini agak sedikit adem ayem nih pemirsa, bahkan diwarnai isak tangis. Kira-kira bener nggak ya? Yaudah yuk langsung aja. Ini dia. Besti, sidang kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya kembali digelar. Setelah sebelumnya sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, kali ini Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kembali hadir dalam sidang yang beragendakan dalam pembacaan eksepsi atau bantahan dan pledoi. Adapun dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, bahwa ada beberapa hal yang mereka bantah dari hasil pembacaan dakwaan oleh JPU beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah pasal pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita seketika berubah di persidangan menjadi pasal pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, Fahmi Bahmid meminta kepada hakim agar mempertimbangkan keadilan untuk kliennya nih Besti. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa pihaknya tak akan segan-segan membongkar dalang di balik Reza Gladys selama ini. Wah, makin kesini Ami Nikit semakin menyala ya Besti. Sementara dalam pembacaan pledoinya, Nikita mengaku tak pantas dijadikan terdakwa atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys beberapa waktu lalu. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pantas ditahan atas kerugian yang merupakan kesepakatan dalam bisnis yaitu senilai 4 miliar rupiah. Ia juga mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindakan zolim kepadanya atas dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan dalam sidang perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Dan saya menyatakan di persidangan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan zolim dengan membuat kita keji dalam surat dakwaan yang ditujukan kepada saya. Atas hal ini Nikita yang sambil menahan tangis secara terang-terangan meminta kepada majelis hakim agar kejadian yang ia sebut sebagai kriminalitas ini bisa berhenti di kasus yang menimpa dirinya. Di sisi lain, usai sidang, Nikita Mirzani mengungkapkan kerinduannya kepada anak-anaknya Besti. Jika sebelum dirinya masuk penjara masih menyempatkan waktu siap antar jemput anak sekolah, tapi untuk beberapa bulan terakhir tidak bisa dulu nih Besti. Ditambah lagi sebentar lagi anak-anaknya akan memasuki waktu libur sekolah. Yang biasanya menghabiskan waktu libur sekolah dengan liburan bareng sang ibu, kali ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, Nikita meyakinkan ketiga anaknya agar sabar menunggu dirinya bebas dari jeruji besi. Setelah itu ia akan mengajak anak-anaknya untuk liburan bareng. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Kalau nggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Kerinduan Ami Nikit terhadap anak-anak ketika dirinya dipindahkan ke rutan Pondok Bambu di Besti. Selain karena alasan jauh, Ami Nikit mengaku waktu jenguk dengan waktu anaknya pulang sekolah tak ketemu. Alhasil ia tak bisa bertemu seintens saat dirinya masih menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda, masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak, karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Tak kuasa menahan tangis, Nikita menitipkan pesan kepada anak-anaknya agar bersabar menantinya pulang. Dan ia juga meyakinkan anak-anaknya bahwa permasalahan yang menimpa saat ini akan segera berakhir. Dan tak akan lama lagi mereka akan bisa berkumpul kembali untuk liburan bareng nih Besti. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga. Semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng.
Selain itu, tak lupa Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan penuh terhadapnya selama proses persidangan bergulir. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Jack, Cita Luna, Reva, Luki, yang pada datang deh, Batari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Dan yang tak bisa lupa, Nikita juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang selama ini membela dirinya saat mengalami permasalahan hukum, terutama saat dirinya tersandung kasus pemerasan di Besti. Hati Nikita mendadak tersentuh lantaran merasa sosok ayah pada diri Fahmi Bahmid yang membacakan eksepsi dalam persidangannya. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain eksepsi aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca eksepsi tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Di akhir keterangan, Nikita Mirzani juga menitip pesan kepada Reza Gladys agar mempersiapkan diri untuk menghadapi proses sidang selanjutnya. Dan Nikita juga memperingatkan Reza Gladys agar berhati-hati karena dirinya bisa menjebloskan balik sang dokter ke dalam jeruji besi seperti lawan-lawan seterunya sebelumnya nih Besti. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Di samping itu, persidangan Nikita kali ini sedikit berbeda dari persidangan sebelumnya. Jika sidang perdana dihadiri para fans, tapi kali ini dihadiri oleh pendukungnya yang demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para pendemo yang membawa spanduk aliansi pembela kebenaran itu menyuarakan agar Nikita segera dibebaskan. Mereka menilai bahwa tudingan pemerasan yang dituduhkan kepadanya selama ini tidak sesuai dengan hasil sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu nih Besti. Wah, sedih juga ya pemirsa ya. Semoga kasus Mbak Niki ini juga bisa segera selesai. Kan kasihan ya, sampai kangen banget loh kayaknya sama anak-anaknya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Torik Halilintar yang ungkap alasan kenapa sampai saat ini masih merahasiakan wajah sang anak. Kira-kira kenapa ya pemirsa ya? Langsung aja yuk. Ini dia. Besti, baru-baru ini beredar sebuah video yang diduga tak sengaja memperlihatkan wajah Baby Aras, anak dari Alia Mas Said dan Torik Halilintar yang bocor ke publik. Dalam video tersebut terlihat Baby Aras tengah berada dalam gendongan di Besti. Namun wajahnya sepertinya lupa tidak disensor atau ditutup. Meskipun wajahnya tak terlihat begitu jelas, namun hal tersebut sedikit disayangkan ya Besti. Apalagi memang diketahui Alia maupun Torik sampai saat ini masih merahasiakan wajah sang anak. Baru saja melangsungkan acara akikahan untuk sang anak, kira-kira Torik dan Alia sendiri udah ada rencana atau belum ya Besti untuk mempublish wajah Baby Aras? Dan kira-kira apa ya alasan kuat Alia dan Torik merahasiakan wajah Baby Aras ini? Dengan alasan tapi dia nggak pengen dulu deh, belum tahu sampai kapan. Ia mencegah dari banyak hal lah, jadi kalau bisa nggak dulu gitu. Tentu aku juga mau terima kasih juga buat teman-teman wartawan, media dan netizen juga untuk ikut juga menjaga kerahasiaannya. Terima kasih. Tuh Besti, jadi memang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi memang kini teknologi sudah semakin canggih. Selain Ain, bisa juga nih nanti wajah Baby Aras disalahgunakan menggunakan teknologi AI ya. Duh, ngeri banget ya Besti. Memasuki usia 3 minggu kata sang ayah, Baby Aras udah mulai menyesuaikan dengan rumah barunya loh Besti. Sekarang perkembangannya alhamdulillah sih tidurnya juga udah lebih oke gitu ya, nggak dia juga udah menyesuaikan dengan rumah barunya. Duh, jadi makin penasaran dengan wajah Baby Aras ya Besti, pasti gemes banget deh. Hampir 3 minggu menjalani peran sebagai seorang ayah, ternyata Torik masih terus belajar segala hal tentang baby nih Besti. Ia juga mengaku memperbanyak waktu di rumah demi bisa menjaga dan menemani Baby Aras. Masih banyak belajar sih jujur sampai sekarang juga.
menjadi ayah tuh gimana sih caranya dan lain-lain, banyak nanya sama banyakin waktu untuk tahu gitu ya. Jadi aku banyak di rumah sih 2 minggu ini. Duh, benar-benar ayah siaga banget ya Belsti. Tahu nggak sih Belsti, usut punya usut, Thorik juga benar-benar meliburkan diri dari pekerjaannya loh saat baby Aras lahir hingga saat ini. Kayaknya sih keduanya emang udah saling bagi waktu dan job desk untuk merawat si kecil ya Belsti. Duh, jadi penasaran deh kira-kira gimana sih bagi waktunya kalau kalian berdua ini? Bagi waktunya? Karena aku nggak bisa nyusuin ya. Iya, jadi kayaknya kita cuma nemenin, support, bantuin gitu kan. Terus kalau misalnya ya gitu sih. Ya ampun, gak cuma ayah idaman ya Belsti, tapi Thorik juga tipikal suami idaman banget. Kalau kayak gini sih kayaknya Alia juga nggak bakal kena baby blues ya Belsti. Bisa banget tuh ditiru para bapak-bapak newbie di luar sana. Biar istri nggak baby blues harus banget ya disayang dan ditemenin serta disupport terus. Meski memiliki babysitter untuk sang anak, Alia ternyata juga masih terlibat langsung loh Besti dalam merawat serta menjaga baby Aras. Kerennya lagi, Alia juga diketahui mengasihi langsung tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Iya, dia hands on banget. Dia juga banyak baca dan banyak belajar ya. Jadi nggak terlalu kagok atau gimana sih yang aku lihat ya. Jadi udah banyak taunya gitu. Duh, pokoknya sehat terus ya Bu Alia dan Papa Thorik dan juga baby Aras. Walah, jadi begitu ya pemirsa ya. Emang belum pengen diungkap aja ternyata. Pokoknya kita tunggu aja nih wajah baby Aras di publik. Kira-kira mirip siapa ya? Oke, jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Fresh.